Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Ahmad Solihin dari Prodi Manajemen Dakwah semester 7, yang mana saat ini saya sedang melaksanakan ujian komprehensif ilmu dakwah, dan dari Bu dosen memberikan tugas soal dan dijawab dengan video pendek minimal 20 menit. Baik, soal yang pertama yaitu jelaskan definisi dakwah menurut pandangan para ulama klasik dan kontemporer. Jadi di sini saya langsung menjawab. Untuk yang pertama, di sini ada beberapa ulama klasik. Yang pertama yaitu Imam Ghazali. Dari pendapat Imam Ghazali, dakwah adalah menyampaikan kebenaran Allah Subhanahu wa taala kepada manusia dengan cara yang bijaksana. Yang kedua yaitu Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwasanya dakwah adalah mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang tepat dan benar. Dan yang ketiga yaitu Al-Khatib Al-Baghdadi. Di sini beliau menjelaskan bahwasanya dakwah adalah menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala kepada orang lain dengan cara yang baik dan sopan. Selanjutnya yaitu ulama kontemporer. Di sini ada 3. Yang pertama itu Dr. Andes Yusuf Al-Qaradawi. Dimaksud dakwah di sini menurut beliau yaitu dakwah adalah proses mengajak manusia kepada Allah SWT dengan cara sistematis dan terstruktur. Yang kedua yaitu dari Dr. Muhammad Al-Ghazali, yang mana penjelasan beliau tentang dakwah adalah upaya menyampaikan ajaran Islam kepada masyarakat dengan cara yang efektif dan efisien. Terus yang ketiga yaitu dari Prof. Dr. Andes Said Hawa. Di sini beliau menjelaskan bahwasannya dakwah adalah strategi mengembangkan agama Islam dalam masyarakat dengan cara yang bijaksana dan profesional. Di sini pun saya memberikan definisi dakwah secara umum. Ada beberapa definisi dakwah secara umum, yaitu yang pertama mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang agama, terus yang ketiga membentuk masyarakat yang beriman dan bertakwa, dan yang keempat mengembangkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut ke soal nomor 2. Bagaimana pendekatan dakwah dalam masyarakat multikultural dan berikan contoh kasus. Baik, di sini pendekatan dakwah dalam masyarakat multikultural memerlukan strategi yang tepat untuk menghormati keberagaman dan membangun hubungan yang harmonis. Dan di sini saya akan menjawab berikut beberapa pendekatan. Yang pertama yaitu pendekatan kultural, yang mana memahami dan menghormati budaya setempat untuk menyampaikan pesan Islam. Yang kedua yaitu pendekatan dialogis, berdiskusi, berbagi pengalaman untuk membangun pemahaman bersama. Terus yang ketiga, pendekatan edukatif, yaitu memberikan penjelasan dan informasi tentang Islam secara akurat dan objektif. Yang keempat, pendekatan sosial, yaitu membantu masyarakat melalui kegiatan sosial dan kemanusiaan. Dan yang terakhir yaitu pendekatan personal, yang mana dimaksud di sini yaitu membangun hubungan individu untuk membangun kepercayaan. Dan di sini saya akan memberikan contoh kasusnya. Yang pertama yaitu program santunan Ramadan, yang mana biasanya yaitu memberikan makanan dan minuman kepada masyarakat yang membutuhkan tanpa memandang suku, budaya, dan agama. Terus yang kedua, diskusi interfaith, mengadakan diskusi antar agama untuk membangun pemahaman dan toleransi. Yang ketiga yaitu pembangunan pusat kesehatan untuk masyarakat yang membutuhkan.
Yang keempat, kegiatan sosial, bantu-bantu, mengadakan kegiatan bakti sosial seperti gotong royong dan lain-lain. Dan yang terakhir yaitu pembelajaran bahasa dan budaya. Dimaksud di sini mengadakan kursus bahasa dan budaya untuk memperkuat hubungan antar etnis. Di sini pun saya akan memberikan strateginya. Di sini ada 5 strategi. Yang pertama yaitu mengidentifikasi kebutuhan masyarakat. Yang kedua, membangun jaringan dengan tokoh masyarakat. Yang ketiga, menggunakan media sosial untuk menyampaikan pesan. Yang keempat, mengadakan kegiatan yang melibatkan masyarakat. Dan yang kelima, membangun tim dakwah yang terlatih. Baik, lanjut ke soal nomor 3, yaitu berikan pandangan Anda mengenai pengaruh budaya lokal terhadap efektivitas dakwah di suatu wilayah. Di sini saya langsung menjawab, mungkin ada beberapa pengaruh, yaitu pengaruh positif ataupun negatif. Jadi kita langsung ke pengaruh positif dulu. Yang pertama yaitu meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang Islam melalui konteks budaya lokal. Yang kedua, membangun hubungan yang lebih dekat dengan masyarakat setempat. Yang ketiga, menggunakan bahasa dan simbol-simbol budaya lokal untuk menyampaikan pesan Islam. Yang keempat, meningkatkan partisipasi dan keaktifan masyarakat dalam kegiatan dakwah. Dan yang kelima, mengembangkan model dakwah yang kontekstual dan relevan. Dan kita lanjut untuk pengaruh yang negatif. Yang pertama yaitu konflik antar nilai-nilai budaya lokal dengan ajaran Islam. Yang kedua, penafsiran yang salah tentang ajaran Islam karena dipengaruhi oleh budaya lokal. Yang ketiga, ketergantungan pada tradisi yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Yang keempat, kesulitan dalam menyampaikan pesan Islam karena perbedaan bahasa dan budaya. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, resiko sinkretisme atau pencampuran agama dengan budaya lokal. Di sini saya langsung memberikan strategi untuk mengatasi tantangan. Yang pertama yaitu memahami dan menghormati budaya lokal. Yang kedua, menggunakan pendekatan kultural dan dialogis. Yang ketiga, membangun kerjasama dengan tokoh masyarakat dan ulama. Yang keempat, mengembangkan program dakwah yang kontekstual. Dan yang kelima, meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang Islam melalui pendidikan. Baik, lanjut ke soal nomor 4, yaitu sebutkan faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan dalam dakwah dan berikan solusi untuk mengatasinya. Baiklah, langsung saya jawab. Faktor-faktor kegagalan dakwah yaitu yang pertama, kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang Islam. Terus yang kedua, kurangnya kemampuan komunikasi dan persuasi. Yang ketiga, tidak memahami kebutuhan dan konteks masyarakat. Yang keempat, kurangnya kesabaran dan ketulusan. Kelima, terlalu fokus terhadap aspek teologis, kurang memperhatikan aspek sosial. Yang keenam, kurangnya kerjasama antar dai dan lembaga dakwah. Yang ketujuh, ketergantungan pada metode lama, tidak adaptif dengan perubahan zaman. Yang ke-8, kurangnya penggunaan teknologi dan media sosial. Yang ke-9, terlalu fokus pada komunitas, terlalu fokus pada kuantitas, kurang memperhatikan kualitas. Dan yang ke-10, kurangnya evaluasi dan pemantauan. Baik, untuk solusi mengatasi kegagalan dakwah, di sini ada 10 rangkaian dalam mengatasi kegagalan dakwah. Yang pertama yaitu meningkatkan pengetahuan dalam pemahaman tentang Islam. Selanjutnya, mengembangkan kemampuan komunikasi dan persuasi. Yang ketiga, mengidentifikasi kebutuhan dan konteks masyarakat. Yang keempat, membangun kesabaran dan ketulusan. Kelima, mengintegrasikan aspek teologis dan sosial. Yang keenam, membangun kerjasama antar dai dan lembaga dakwah. Yang ketujuh, mengembangkan metode dakwah yang inovatif. Kedelapan, menggunakan teknologi dan media sosial secara efektif. Kesembilan,
fokus kualitas dan evaluasi. Dan yang terakhir yaitu mengembangkan program dakwah yang kontekstual dan struktur. Baik, untuk strategi dakwah yang efektif, di sini saya langsung menjelaskan ada 8 strategi dakwah yang efektif. Yang tadi untuk mengatasi kegagalan, sekarang strateginya. Di sini ada 8 poin. Yang pertama yaitu pendekatan kultur. Strategi dakwah efektif yang pertama yaitu pendekatan kultural dan dialogis. Yang kedua, menggunakan bahasa dan simbol-simbol budaya lokal. Yang ketiga, mengadakan kegiatan sosial dan kemanusiaan. Yang keempat, mengembangkan program dakwah untuk kalangan muda. Yang kelima, menggunakan media sosial dan teknologi. Yang keenam, membangun jaringan dengan tokoh masyarakat. Yang ketujuh, mengadakan evaluasi dan pemantauan. Dan yang terakhir yaitu yang ke-8, mengembangkan kemampuan leader dan manajemen. Lanjut ke soal nomor 5, yaitu bagaimana peran dakwah menghadapi isu-isu global seperti Islamofobia dan sekularisme. Jadi di sini saya langsung menjawab, peran dakwah dalam menghadapi isu-isu global seperti Islamofobia dan sekularisme sangat penting. Berikut beberapa strategi, yaitu yang pertama, menghadapi Islamofobia. Yang pertama yaitu meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang Islam melalui pendidikan dan komunikasi efektif. Terus yang kedua, mengembangkan dialog antar agama, antar budaya untuk membangun pemahaman dan toleransi. Yang ketiga yaitu menggunakan media sosial dan teknologi untuk menyampaikan pesan Islam yang benar. Yang keempat, membangun kerjasama dengan organisasi dan lembaga internasional untuk mempromosikan kesadaran tentang Islam. Yang kelima, mengembangkan program dakwah yang fokus pada kalangan muda dan intelektual. Selanjutnya yaitu menghadapi sekularisme. Di sini ada 5 poin. Yang pertama yaitu mengembangkan pemahaman tentang nilai-nilai Islam dan kehidupan modern. Yang kedua, mengintegrasikan ajaran Islam dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga, mengembangkan dialog dengan kalangan sekular untuk membangun pemahaman dan toleransi. Yang keempat, meningkatkan peran ulama dan intelektual muslim dalam menyampaikan pesan Islam. Dan yang kelima, mengembangkan program dakwah yang fokus pada kalangan intelektual dan profesional. Lanjut untuk strategi dakwahnya. Di sini ada 6 poin. Nanti saya lanjutkan untuk contoh kasusnya. Strategi dakwah di sini ada 6 poin. Yang pertama itu pendekatan kultural dan dialogis. Yang kedua, menggunakan bahasa dan simbol-simbol budaya lokal. Yang ketiga, mengadakan kegiatan sosial dan kemanusiaan. Yang keempat, mengembangkan program dakwah untuk kalangan muda dan intelektual. Yang kelima, menggunakan media sosial dan teknologi. Dan yang keenam, membangun jaringan dengan tokoh masyarakat dan organisasi internasional. Contoh kasus, di sini ada 4 contoh. Yang pertama itu program Islam dan toleransi yang di Amerika Serikat itu. Terus yang kedua, konferensi Islam dan sekularisme di Eropa. Yang ketiga, kegiatan sosial Ramadan di jalanan di Inggris. Yang keempat, program dakwah online Islam. Lanjut ke soal nomor 6, yaitu jelaskan pendekatan dakwah terhadap generasi milenial dan Gen Z di era teknologi. Baik, di sini ada beberapa pendekatan yang mungkin langsung saya jawab. Pendekatan untuk generasi milenial ada 5 poin. Yang pertama yaitu media sosial, karena di sini sangat penting tentang media sosial. Digunakan untuk platform seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan YouTube untuk menyampaikan pesan Islam. Yang kedua yaitu konten digital. Buat konten yang menarik seperti video, podcast, dan blog untuk memperkenalkan Islam. Terus yang ketiga yaitu aplikasi mobil. Kembangkan aplikasi dakwah yang mudah digunakan untuk menarik. Yang keempat, kolaborasi influencer.
yaitu bekerja sama dengan influencer muslim untuk menyampaikan pesan Islam. Yang kelima, diskusi online, mengadakan diskusi online untuk membahas topik-topik yang relevan dengan kehidupan mereka. Selanjutnya, pendekatan untuk Gen Z, yang mana tadi pendekatan dakwah untuk generasi milenial. Sekarang kita bahas pendekatan dakwah untuk Gen Z. Di sini ada 5 poin dan nanti saya jelaskan juga strateginya. Di sini ada 5 poin. Yang pertama yaitu TikTok atau platform lainnya. Gunakan platform seperti TikTok, Snapchat, dan Discord untuk menyampaikan pesan Islam. Yang kedua, konten interaktif. Buat konten interaktif seperti kuis dan permainan edukatif. Yang ketiga, vlog atau live streaming. Menggunakan vlog live streaming untuk memperkenalkan Islam. Yang keempat, kolaborasi kreatif. Bekerja sama dengan kreator konten muslim untuk membuat konten yang menarik. Dan yang kelima, pembelajaran online. Jadi ini juga sangat penting menurut saya, karena pembelajaran online ini sangat perlu. Jadi di sini yang dimaksud pembelajaran online yaitu mengadakan kelas online untuk mempelajari Islam, tentang agama-agama Islam. Terus di sini saya langsung jelaskan juga strategi umumnya untuk mengatasi ataupun pendekatan di anak-anak muda milenial sekarang ataupun untuk Gen Z. Di sini ada 5 poin. Yang pertama itu menggunakan bahasa yang tepat. Yang kedua, membangun komunitas. Yang ketiga, menggunakan teknologi. Yang keempat, mengembangkan kemampuan. Dan kelima, evaluasi dan pemantauan. Jadi saya jelaskan dulu yang pertama tadi, menggunakan bahasa yang tepat. Maksudnya di sini yaitu menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan relevan untuk kehidupan mereka. Terus yang kedua, membangun komunitas, yaitu membangun komunitas online ataupun offline untuk mendukung satu sama lain. Terus yang ketiga, menggunakan teknologi, yaitu menggunakan teknologi untuk memperluas jangkauan dakwah. Yang keempat, mengembangkan kemampuan. Di sini maksudnya mengembangkan kemampuan dai untuk menggunakan teknologi efektif. Karena zaman sekarang di era modern seperti ini semua serba teknologi. Dan yang terakhir yaitu evaluasi dan pemantauan. Jadi perlu juga kita mengevaluasi dan memantau efektivitas pendekatan dakwah. Jadi mungkin cukup sekian jawaban dari saya. Semoga memuaskan. Dari awal hingga akhir terdapat banyak kesalahan. Apabila saya pribadi terdapat banyak kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kepada Allah kami mohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.